touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Nurul Komaria. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi manajemen mutu terpadu melalui filosofi Kaizen dan implementasi alat pengendalian statistik, panduan akademik bagi praktisi teknik industri. Pada era industri yang semakin kompetitif, perusahaan tidak hanya dituntut untuk menghasilkan produk, tetapi mereka juga harus memastikan bahwasanya produk tersebut memiliki kualitas yang baik. Oleh karena itu, manajemen kualitas menjadi hal yang sangat penting dalam suatu organisasi. Salah satu pendekatan yang harus digunakan adalah Total Quality Management atau TQM, yang berfokus pada peningkatan kualitas secara menyeluruh. Selain itu, terdapat filosofi Kaizen yang menekankan pada perbaikan secara terus-menerus dalam sebuah proses kerja. Kaizen berasal dari bahasa Jepang yang terdiri dari dua kata, yaitu Kai yang berarti perubahan, serta Zen yang berarti menjadi lebih baik. Dalam dunia industri, Kaizen dapat diartikan sebagai proses perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus dan bertahap untuk meningkatkan kualitas kerja, efisiensi, serta produktivitas. Perbaikan ini tidak harus berupa perubahan besar, tetapi dapat dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten oleh seluruh anggota organisasi. Selanjutnya yakni segmen implementasi Kaizen dalam penerapannya. Kaizen dapat dibagi menjadi 3 segmen utama. Yang pertama adalah Kaizen berorientasi pada manajemen, yakni perbaikan yang berkaitan dengan strategi perusahaan, perencanaan jangka panjang, serta sistem kualitas yang diterapkan. Yang kedua yakni Kaizen berorientasi pada kelompok, yakni perbaikan yang dilakukan melalui kerjasama tim seperti gugus kendali mutu yang bertugas memecahkan masalah di tempat kerja. Yang ketiga yakni Kaizen berorientasi pada individu, yakni ide atau saran perbaikan dari setiap karyawan untuk meningkatkan efisiensi pekerjaan mereka. Materi selanjutnya yaitu tentang konsep 3M dalam filosofi Kaizen. Dalam filosofi Kaizen terdapat konsep 3M yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah ataupun inefisiensi dalam proses kerja. Yang pertama yakni mudah, yaitu pemborosan atau aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah baik terhadap produk maupun pelanggan. Yang kedua yaitu murah. Murah itu ketidakseimbangan atau variasi dalam proses kerja yang dapat menyebabkan ketidakefisiensian. Yang ketiga yaitu muri. Muri merupakan beban kerja yang berlebihan pada karyawan ataupun mesin yang dapat menyebabkan kesalahan atau kerusakan. Selain itu, dalam filosofi Kaizen terdapat konsep 5S atau 5R untuk menciptakan lingkungan kerja yang efisien. Kaizen juga menerapkan konsep 5S atau 5R. Tahapan yang pertama yaitu ringkas. Ringkas yakni memilah barang yang diperlukan dan tidak diperlukan. Yang kedua, rapi. Rapi itu menata barang pada tempat yang tepat sehingga mudah ditemukan. Yang ketiga, resik, yakni menjaga kebersihan lingkungan kerja. Yang keempat, rawat, yakni menjaga kondisi kerja agar tetap teratur dan bersih. Yang kelima yakni rajin. Rajin di sini merupakan membiasakan diri untuk disiplin dalam menjaga standar kerja. Selain menggunakan konsep 3M dan 5R, maka kita dapat menggunakan metode 5W1H untuk membantu menemukan akar masalah. Nah, metode ini terdiri dari 6 pertanyaan dasar yaitu what, who, why, where, when, dan how. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, suatu masalah dapat dianalisis secara lebih mendalam sehingga solusi yang dapat dihasilkan lebih tepat juga. Dalam pengendalian kualitas terdapat 7 alat yang dikenal sebagai 7 key tools. Alat-alat ini dapat digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data kualitas agar keputusan yang diambil berdasarkan fakta. Berikut beberapa alat-alatnya. Ada Chicksheet. Chicksheet merupakan lembar yang digunakan untuk mengumpulkan data secara sistematis dan terstruktur. Biasanya Chicksheet ini digunakan untuk mencatat frekuensi kejadian suatu masalah atau cacat produk selama proses produksi berlangsung. Data yang terkumpul kemudian digunakan sebagai dasar untuk analisis lebih lanjut. Yang kedua yakni diagram Pareto. Diagram Pareto adalah grafik yang digunakan untuk menentukan masalah yang paling dominan dalam suatu proses. Diagram ini didasarkan pada prinsip 80/20,
yakni sebagian besar masalah biasanya disebabkan oleh sebagian kecil faktor utama. Dengan menggunakan diagram Pareto, perusahaan dapat menentukan prioritas perbaikan yang paling penting. Yang ketiga, pengolahan data dengan Excel. Dalam analisis kualitas, data yang diperoleh dapat diolah menggunakan Microsoft Excel. Excel dapat membantu menghitung frekuensi, presentasi, serta grafik seperti diagram Pareto secara otomatis. Dengan demikian, analisis data menjadi lebih mudah, cepat, serta akurat.